Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi bersama saya Pendeta Frankie Ogi. Saya senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sobat pemenang yang diberkati, dilindungi, dan senantiasa dijagai oleh Tuhan. Hari ini merupakan sukacita yang luar biasa, di mana Tuhan berikan kita kesempatan, berikan waktu untuk kita boleh bersama-sama saling membagi, saling memberkati, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan lewat firman Tuhan ini kita semua bisa boleh bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jika sebentar nanti firman yang saya sampaikan ini bisa memberkati saudara, bisa meneguhkan, menguatkan saudara, saudara bisa membantu, bisa mendukung pelayanan ini dengan bisa like. Jangan lupa juga men-share, bagikan kepada teman-teman yang lain, ke kontak-kontak WA teman-teman saudara, supaya mereka semua juga diberkati, dikuatkan oleh Tuhan, dan semakin banyak mendengarkan firman. Dan jangan lupa, saudara juga menekan lonceng, serta subscribe, agar supaya semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Siapkan hati saudara, siang hari ini, saya ingin membagikan sesuatu yang luar biasa, yang saya percaya kita sama-sama pasti akan diberkati oleh Tuhan, pasti akan senantiasa mendapatkan sesuatu yang baru. Karena firman Tuhan selalu berkata bahwa firman itu adalah baru setiap hari. Dan saudara, di tengah-tengah hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak peristiwa yang kita tidak mampu untuk memahami dan mengerti dan menelusuri sesuatu, kita seringkali tidak paham. Tapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah yang senantiasa bekerja dalam segala sesuatu. Saya akan berikan firman Tuhan hari ini dengan satu tema, Allah tidak tinggal diam. Allah itu ada, Dia Tuhan yang selalu bekerja, Dia Tuhan yang selalu ada, Dia Tuhan yang selalu menyertai, Dia Tuhan yang selalu memberikan perhatian, Dia Tuhan selalu memberikan senantiasa kasih-Nya kepada setiap orang-orang yang percaya. Itu sebabnya buka hati saudara, Bapak Ibu Sobat Pemenang, untuk menerima firman Tuhan ini. Dan saya percaya, jikalau hati saudara terbuka dan rindu haus, maka roh Tuhan akan menjamah engkau, akan memberkati engkau, akan menguatkan kita semua pada hari ini. Puji Tuhan. Saya akan ambil firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Mari kita buka bersama-sama Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Dan saya percaya kita semua hari ini, saya dan saudara yang mendengarkannya, sama-sama akan diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini. Alkitab berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita melihat di sini bahwa satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada pada saat itu di kota Roma. Kita melihat sejarah apa yang terjadi pada saat itu, yaitu kota Roma adalah kota yang dimana orang-orang Kristen mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami siksaan, mengalami resolusi oleh karena mempertahankan imannya. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong. Dan Rasul Paulus, seorang hamba Allah yang diutus untuk memberikan sebuah kekuatan bagi mereka orang-orang percaya, maka dia menuliskan surat kepada mereka bahwa dalam situasi apapun yang mereka hadapi, yang mereka alami, itu mereka harus tahu, mereka harus percaya bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai. Makanya dikatakan demikian firman Tuhan ini, bahwa Allah tahu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Alkitab berkata kita tahu. Jadi orang percaya harus mengetahui satu hal, bahwa apapun kondisi saudara, hari-hari ini seringkali kita alami suatu situasi yang tidak enak, suatu situasi yang benar-benar seringkali menekan hidup kita, menyiksa kita. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah diam.
tapi dia ada, dan Alkitab berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Garis bawahi bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Saudara, secara umum, secara global Tuhan itu mengasihi semua umat manusia. Apakah saudara dari golongan apa, dari agama apa, dari etnis apa, dari ras apa, Tuhan itu mengasihi kita. Kenapa? Karena kita semua umat manusia ciptaan Tuhan. Tetapi ada yang dia prioritaskan, ada yang dia rancangkan untuk menikmati kebaikan demi kebaikan yang luar biasa. Dan saya mencatat ada 3 poin di sini yang saudara harus terima hari ini. Yang pertama adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita adalah kebaikan. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan gak pernah merancangkan segala kehancuran. Tuhan tidak pernah merancangkan siksaan. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, kebahagiaan, kesukaan, kesukacitaan yang disediakan oleh Tuhan. Yaitu tentunya bagi mereka yang bagaimana. Saudara, Bapak, Ibu, Sobat Pemenang yang dicintai oleh Tuhan, bahwa Allah merancangkan sesuatu yang terbaik untuk saudara. Dia tidak pernah merancangkan engkau kecelakaan. Dia tidak pernah merancangkan engkau sakit penyakit. Dia tidak pernah merancangkan engkau siksaan. Tapi dia merancangkan engkau satu kehidupan yang benar-benar penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh kemenangan, penuh dengan berkat-berkat yang daripadanya. Tentunya siapakah mereka itu? Siapakah saudara yang Tuhan maksudkan? Yang pertama, di sini saya akan bagikan dalam beberapa hal supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang pertama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Nah, ini pertanyaan saya, bagi siapa? Secara global saya katakan bahwa Allah mengasihi semua manusia. Tetapi ada yang dia prioritaskan, ada yang diutamakan. Ketika semua orang menghadap dia, tentunya dia akan menolong semua orang. Tetapi pasti ada yang dia utamakan dulu. Siapakah yang duluan yang harus dia tolong? Siapakah yang duluan yang harus dia berikan, menyatakan kebaikan itu? Tentunya bukan semua orang. Tetapi yang pertama adalah mereka yang mengasihi dia. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, artinya bahwa dia ada dalam setiap kondisi kita. Pada saat saudara sedang sakit, pada saat saudara sedang kekurangan, pada saat saudara sedang difitnah, pada saat saudara sedang dihianati, pada saat saudara sedang dijatuhkan orang atau dijauhi oleh orang, maka Tuhan ada di sana. Dia tidak tinggal diam, dia tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Jikalau saudara mengasihi Tuhan, maka poin yang pertama, saudaralah yang akan menikmati dan mengalami kebaikan Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini ke depan, orang yang akan mengalami kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, yang pertama adalah mereka yang mau benar-benar, mau sungguh-sungguh, mau berkomitmen untuk mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi yang pertama adalah Tuhan katakan mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi hanya mereka yang mengasihi Tuhan hari-hari ini di tengah-tengah dunia makin sulit, dunia makin penuh dengan segala ketidakpastian. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan selalu memandang dan menikmati kebaikan daripada Tuhan. Jadi saudara, yang pertama adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita melihat sini siapa mereka itu, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Jadi yang pertama adalah mereka yang akan menikmati, mengalami kebaikan Tuhan adalah saudara dan saya yang mengasihi Tuhan,
Yang kedua, yaitu saudara dan saya yang terpanggil, artinya yang mau mendengar, yang mau merespon panggilan Allah dalam hidupmu. Jadi yang kedua ini, orang-orang akan menikmati kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan, dan Allah akan turut bekerja dalam kehidupan mereka. Adalah mereka lah yang mau merespon dan mau mendengar panggilan Tuhan, dan yang mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mengabaikan panggilan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang meremehkan, menyepelekan, tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Di saat-saat Tuhan sedang mempercayakan berkat, tapi dia meninggalkan panggilan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia sibuk dengan panggilan-panggilan duniawi, dan hanya dia harus mengalami kerusakan, kehancuran, masalah yang besar. Tetapi saudara, ketika engkau sadar dan mau kembali merespon panggilan Allah dalam hidupmu, maka Alkitab berkata, saudaralah yang akan mendapatkan, menikmati kebaikan dari Tuhan. Itu yang kedua adalah mereka yang mau dengar dan respon panggilan Allah dalam hidup mereka. Hari-hari ini Tuhan telah memanggil kita. Alkitab berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan memanggil kita untuk memberikan kita kelegaan, untuk memberikan kita sentosa, untuk memberikan kita kelepasan, untuk memberikan kita kepastian dari hidup kita. Tapi berapa banyak saudara, orang-orang hari ini tidak mengindahkan, melalaikan, meremehkan panggilan Tuhan itu. Itu sebabnya hari ini saya menantang saudara, jika saudara ingin melihat hari-hari ke depan penuh dengan kebaikan Tuhan, maka indahkanlah, responilah panggilan Tuhan dalam hidupmu, dan jangan engkau lari dari panggilan Tuhan. Apapun tawaran dunia bagimu, indahkanlah panggilan Allah yang terutama dalam hidup saudara. Yang ketiga dikatakan demikian, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dari yang ketiga adalah mereka yang menikmati kebaikan Tuhan, adalah mereka yang mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Begitu banyak orang Kristen hari-hari ini sudah ada dalam pengikutan dengan Tuhan, sudah ada pengiringan dengan Tuhan, tetapi seringkali masih berjalan menurut maunya mereka sendiri. Mereka menjadikan Tuhan itu sebagai tameng untuk memaksa Tuhan untuk mengikuti mau mereka. Tapi sebenarnya Alkitab katakan, untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan adalah kita mampu dan harus menundukkan diri, menaklukkan diri pada rencana apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, bukan rancangan-rancangan malapetaka, tapi rancangan damai sejahtera dan penuh masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi Paulus mengajarkan mereka, orang-orang Kristen pada saat di kota Roma mengalami aniaya, mengalami intimidasi, mengalami siksaan, mengalami masalah yang besar, mereka jangan ninggalkan Tuhan. Jangan menjadi kecewa, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi lemah, tapi mereka harus tetap percaya bahwa Allah ada. Allah tidak tinggal diam, Dia tetap bekerja, Dia membela mereka yang selalu mengasihi Dia, yang selalu mau respon dan mendengar panggilannya, dan yang mau berjalan menurut rencana yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Mazmur 128 berkata ayat 1, berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan sedang memanggil kita kembali untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana yang Tuhan tetapkan dari semula untuk kita. Di dalamnya Tuhan ingin kita ada, kita hidup, sehingga sekalipun dunia ini goyang, dunia ini hancur, Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tidak akan lenyap. Orang-orang yang benar mengasihi Tuhan, orang-orang yang menghidup dalam respon panggilan Allah, dan orang-orang yang mau memberi dirinya dipimpin berjalan dalam rencana Tuhan, maka merekalah hari-hari ini akan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan. Saudara yang kekasih, inilah waktu bagi kita semua. Apa permasalahan saudara? Apa kesulitan saudara hari-hari ini? Apa yang saudara rasakan hari ini? Mungkinkah engkau sedang mengalami dihianati? Mungkinkah engkau sedang mengalami dipermalukan? Mungkinkah engkau sedang diperlakukan tidak adil?
engkau sedang dijatuhkan, engkau sedang dibenci semua orang dan sebagainya, dihina atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Engkau mungkin dalam kesulitan banyak hal. Ingat baik-baik, Tuhan tidak tinggal diam. Dia ada, Dia menolong engkau. Tapi tantangan Tuhan hari ini bagi saudara, apakah saudara mau membuka hatimu kembali untuk berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, aku mau mencintai engkau Tuhan di atas segalanya, aku mau kembali pada panggilanmu Tuhan, dan aku mau respon panggilanmu, dan aku mau hidup Tuhan dalam rencanamu, dalam kehendakmu hari-hari ini. Ini hidupku Tuhan. Saya percaya jika saudara mengatakan itu, terbuka hati, maka tangan Tuhan akan turun memegang saudara. Tangan Tuhan akan bekerja, dan saudara akan lihat bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan, ada berkat, ada kemenangan. Itu sebenarnya saudara. Berapapun masalahmu, mari datang kepada Tuhan. Berikan hatimu untuk mengasihi Dia. Berikan hatimu untuk merespon panggilannya. Berikan hatimu untuk hidup sesuai dengan rencananya. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Berapa banyak saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, saudara dimanapun kau berada, seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia yang dapat menjangkau, dapat menerima channel ini. Saya berdoa biar kuasa Tuhan bekerja. Engkau menikmati lawatan Allah, menikmati pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara. Tuhan mencintai saudara, dan Tuhan ada untuk saudara. Saudara tidak pernah akan berjalan sendiri, karena Tuhan akan bersama dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Itu sebabnya percayalah, Tuhan selalu ada bagi saudara. Dia tidak tinggal diam. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan turunlah zamanmu dan kuasamu atas mereka semua. Apapun masalah mereka, Tuhan jamah dan sembuhkan. Pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan berdoa, biarlah Tuhan engkau turut bekerja dalam kehidupan mereka semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara semua. Dan saudara sobat-sobat pemenang akan terus menjadi gereja yang kuat. Dan umat-umat Allah yang selalu berkemenangan. Karena Tuhan ada bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.